Memang kalau kita lihat, dalam beberapa waktu terakhir ya, kenaikan yield US Treasury ini memicu kepanikan secara global kayak gitu ya, sehingga dampak dari kenaikan yield US Treasury ini juga dirasakan, bukan cuma di Indonesia tapi secara global gitu, baik, di negara maju, di, Jerman, Inggris, Perancis, begitu juga dengan, negara-negara emerging market lainnya Thailand, India, Filipina, Korea Selatan semuanya mengalami kenaikan yield gitu. Sehingga kami melihat apabila kenaikan yield ini di US Treasury masih berlanjut, ini tentu saja juga akan berdampak terhadap kenaikan yield secara global, termasuk juga di Indonesia gitu, Mbak. Baik, untuk aset SBN sendiri di dalam negeri, apakah ini sudah terasa juga dampaknya? Ya, di pasar surat utang Indonesia untuk yield yang 10 tahun kalau kita lihat dari posisi pertengahan Februari kayak gitu sampai sekarang kira-kira yield itu udah naik sekitar 50 sampai 60 basis point. Jadi kenaikannya bisa dikatakan sebenarnya cukup signifikan gitu ya. Tapi di sisi lain sentimen positifnya adalah dalam beberapa hari terakhir kenaikan yield ini sudah mulai mereda kayak gitu ya, di mana yield Sun ini sekarang udah mulai bergerak cukup stabil di kisaran 6,7 sampai 6,8% setelah di 3 pekan sebelumnya kira-kira yield itu naik dari 6,2, 6,3 sampai 6,6, 6,7%. Jadi artinya tekanan jual dari sisi investor, khususnya investor asing itu kelihatannya juga sudah mulai mereda kayak gitu. Jadi ini yang membuat tren kenaikan yield di pasar surat utang Indonesia saat ini sudah lebih minimal ketimbang kalau kita lihat dalam 3-4 pekan sebelumnya. Lalu kalau dibandingkan dengan US Treasury yang tenor 10 tahun, seperti apa selisih dari SBN kita yang juga tenornya sama? Ya, kalau kita lihat memang, selisihnya ini kelihatannya memang masih cukup, atraktif ya. Artinya, dengan US Treasury sekarang sekitar 1,7%, yield, Sun kita itu sekitar 6,7%, artinya masih ada, spread sekitar 500 basis point. Dan secara rata-rata memang, spread antara US Treasury yield dengan, Sun tenor 10 tahun itu kira-kira sekitar 500 basis point juga. Jadi artinya level sekarang ini level yang masih cukup atraktif bagi investor khususnya asing untuk kembali masuk lagi ke pasar surat utang Indonesia gitu. Jadi makanya dengan kenaikan yang terjadi di US Treasury, yield di pasar surat utang Indonesia juga ada adjustment kayak gitu, kenaikannya kira-kira mengikuti yield spread yang biasanya sekitar 500 basis point itu tadi. 500 basis point. Lalu artinya ada batas tertentu di mana yield US Treasury apabila terus naik ini kemudian akan berbahaya bagi SBN kita yang tenor 10 tahun. Saya pikir sih, tidak ya, Mbak, ya, karena kalau dilihat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa, support itu ada dari sisi investor domestik gitu. Ini bisa kita lihat, dalam 3-4 pekan terakhir ketika investor asing melakukan jual bersih, tapi di sisi lain investor dari sisi domestik ini justru melakukan net buy kayak gitu. Di mana perbankan, asuransi, dana pensiun, bahkan juga Bank Indonesia itu bertindak sebagai standby buyer untuk masuk ke market gitu ya ketika yieldnya justru mengalami kenaikan dan dengan yield yang meningkat seperti level saat ini 6,7 6,8% itu justru membuat market semakin atraktif bagi investor domestik sehingga demand dari sisi investor domestik ini semakin besar dan oleh karena itu kami melihat bahwa apabila kembali terjadi kenaikan yield justru itu bisa dimanfaatkan untuk momentum masuk ke market bagi para investor.